Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Darmawan dengan NIM 17096240055. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dan pada video kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian cara membuat presentasi PowerPoint interaktif menggunakan media Mentimeter dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester Digital Office dengan dosen pengampu Bapak Bayu Suhendri dan juga Bapak Bayu Suhendri. Untuk langkah pertama-tama bisa kalian buka search engine pada laptop kalian, misalnya pada saya menggunakan Google Chrome, kalian juga bisa menggunakan media lainnya seperti Mozilla Firefox atau Microsoft Edge. Kita langsung ketik saja Mentimeter. Selanjutnya kalian pilih, untuk pertama kita pilih yang pertama. Untuk pertama-tama kalian itu diarahkan untuk login ke akun kalian dulu, atau kalian bisa buat akun jika belum punya akunnya. Karena saya sudah login, jadi kita langsung masuk saja. Di sini pencet jika kalian sudah berhasil masuk dan ingin membuka webnya lagi, kalian bisa klik Go to Home. Nah, di sini ada fitur-fiturnya dan New Menti, Start with AI atau Import Presentation. Di media Mentimeter ini kalian bisa menggunakan AI. Kalian tinggal contoh untuk menggunakan AI, misalkan kita minta buatkan materi presentasi sesuai dengan topik saya, yaitu konsep dasar kurikulum. Kita tunggu sebentar. Kita baca tema satu peminatnya. Audiens utama, mereka menanyakan audiens utamanya. Saya ketik untuk mahasiswa audiens utamanya. Mereka menanyakan lagi apakah ada fokus pada pengenalan umum tersebut, dan jika ada fokus kita jawab tidak. Oke, sedang mempersiapkan. Sini sudah berhasil dibuat berdasarkan AI ya. Di sini ada konsep dasar kurikulum, ada definisi kurikulum. Kita lihat secara langsung saja. Seperti ini pembuatan dari AI. Di sini ada sistem polling. Nah, namun saya sudah menjelaskan, saya sudah memberikan petunjuk menggunakan AI pada media Mentimeter ini. Selanjutnya saya akan memberikan demonstrasi mengenai membuat langsung secara manual. Karena di sini juga bisa import presentation, tapi dia harus pro karena ada logo bintangnya. Kita langsung saja, jika untuk membuat manual kita klik New Menti. Sedang loading, kita tunggu. Nah, di sini ada start from scratch, import atau start with AI seperti yang tadi ditampilkan awal. Kita start from scratch karena kita ingin membuat awal. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan interaktif medianya gitu, ada multiple choice, pilihan ganda atau word cloud. Kalian bisa mengisi kata-kata, nanti mereka akan muncul di layar dengan cara mengambang. Lalu ada open ended, kalian bisa melihat jawaban rekan-rekan lain tapi ini secara anonim. Lalu ada scales untuk pengukuran skala-skala. Lalu ada sistem ranking, Q&A, dan tebak quiz the number, dan berbagai macam media lainnya. Di sini juga pin on image, kalian bisa menandai sebuah gambar. Lalu di sini juga ada quiz, bisa sebab pilihan ganda dengan beberapa tipe jawaban. Kalian bisa memilih yang benar. Lalu juga ada secara esai. Untuk menambahkan kata-kata, kalian bisa klik teks. Di sini juga bisa menambahkan gambar, video, dan juga instruksi untuk kalian join ke media Mentimeter tersebut. Di sini juga kalian bisa menggunakan Google Slides atau PowerPoint, tapi harus fitur tambahan, yaitu Pro. Karena kita buat manual, kita misalnya klik judulnya dulu, kita pilih teks. Pertama-tama judulnya, karena topik yang saya pilih adalah konsep dasar kurikulum. Nah, di sini setelah kalian mengetiknya, kalian bisa menambahkan gambar sesuai suka hati kalian. Kalian bisa menguploadnya dari media atau bisa menggunakan fitur yang ada pada Mentimeter yang telah disediakan. Setelah kita pakai copy, sini akan muncul berbagai gambar yang telah disediakan. Sedang loading. Nah, lalu di sini ada layout untuk pengaturan gambarnya, bisa kalian sebagai dasar dalam kata-katanya, di samping kiri, di samping kanan, dan sebagainya. Oke. Kita lanjut new slide. Di sini misalnya saya akan menggunakan fitur word cloud. Kita ketik pertanyaannya, misalkan
seperti ini. Di sini juga kalian bisa meng-setting tipe-tipe tulisannya. Nah, ini nanti di layar peserta Mentimeternya akan disajikan sebuah text box. Di situ kalian akan mengisi jawabannya, dan nanti jawabannya akan muncul seperti tulisan fresh, bold, creative, reader, focus, dan inspiration seperti ini. Lalu kita next. Misalkan kita akan menggunakan fitur multiple choice. Di sini sistemnya seperti soal pilihan ganda. Ini untuk soalnya. Lalu untuk jawabannya kalian bisa klik option. Di sini di sebelah kanan akan terdapat desain layoutnya. Untuk visualization type-nya bisa kalian sesuaikan sesuai selera kalian, bisa menggunakan bar, donut, atau pie, ataupun seperti dots gitu. Di sini juga kalian bisa men-show responnya. Untuk pilihan jawabannya kalian bisa mengetik di sini. Misalkan nah, untuk jawaban yang benarnya kalian bisa klik choose correct answer, lalu pilih yang menurut kalian jawabannya benar, yang memang jawabannya benar. Untuk menambahkan pilihan lainnya kalian bisa klik add option, kita bisa tambah lagi. Di sini juga kalian bisa menggunakan select multiple option untuk 2 jawaban benar atau lebih, dan fitur-fitur lainnya bisa kalian sesuaikan juga text colornya. Kita bisa ini untuk menggunakan multiple choice, kita new slide. Di sini ada open end. Di sini bisa kalian sajikan pertanyaan. Nah, nanti jawabannya akan muncul seperti contoh di sini. Jawaban dari teman-teman pengguna Mentimeternya akan muncul di layar kalian. Kita coba fitur lainnya. Misalkan Q&A. Ya, seperti fitur-fitur sebelumnya, di sini kalian mengetik jawabannya, nanti ada pertanyaan dari audiens yang nanti bisa kalian jawab itu. Di sini juga ada cara untuk mengatur layoutnya. Selain itu, di sini juga kalian bisa mengatur tema. Ada juga interaktif. Di sini ada reactionnya seperti tombol like, tombol love, dan juga yang lainnya. Ada juga fitur tema. Untuk tema yang di sini disajikan seperti ini, bisa ada dark mode, yang seperti ini, dan juga yang lainnya. Ada juga template-nya tapi cukup sederhana. Seperti ini, misal kita preview template yang ini. Dia akan seperti ini, kalian nanti bisa men-setting kata-katanya, tinggal kalian rubah atau men-setting gambarnya. Baik, untuk kalian jika sudah membuat media presentasinya, kalian tinggal klik start presentation. Di sini nanti akan tersedia full screen-nya. Dan kalian bisa klik next di bawah untuk lanjut. Dan seperti itu. Untuk keluar kalian bisa klik ESC. Ya, mungkin sekiranya sekian pemaparan cara menggunakan Mentimeter, demonstrasi dari saya kurang lebih sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan materinya nanti selanjutnya akan ada pemaparan materi dari Mentimeter yang sudah saya buat. Baik, untuk selanjutnya ada pemaparan materi dari Mentimeter yang sudah saya demonstrasikan instruksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Darmawan dengan NIM 17096244055. Di sini saya akan menggunakan Mentimeter sebagai media bahan ajar untuk materi yang berjudul konsep dasar kurikulum. Untuk pertama-tama ini ada instruksi agar kalian semua bisa join. Di sini ada link QR code-nya dan juga ada kodenya. Kalian bisa search Mentimeter lalu masukkan kodenya, atau bisa agar lebih gampang menggunakan QR code. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, bisa dilihat di sini ada 6 partisipan dan juga 5 reaction. Karena sudah ada lumayan banyak orang, kita mulai saja. Untuk pertama-tama di sini ada pendapat apa yang kalian pikirkan ketika mendengarkan kata kurikulum. Kalian bisa mengetiknya di situ dan mengirimkan jawabannya. Ya, ada yang jawab sekolah, ada yang jawab petunjuk belajar. Tunjuk.
Kita tunggu beberapa lagi. Ada yang jawab acuan, ada yang jawab pedoman. Oke, kita lanjut agar kita bisa melihat penjelasannya. Di sini ada pengertian kurikulum. Secara etimologis, pengertian kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yaitu curriculum yang berarti jarak tempuh. Secara terminologis, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran. Jadi di sini kurikulum itu dapat dijadikan sebagai acuan juga bagi sistem pendidikan di persekolahan, dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur tujuan pembelajaran. Selanjutnya di sini ada apa yang termasuk tujuan kurikulum. Di sini ada semacam pilihan ganda singkat. Kalian bisa pilih jawabannya yang menurut kalian benar. Oke, udah ada yang jawab. Oke, kita lihat jawaban benarnya ya. Oh, jadi jawaban yang benarnya ada tujuan kurikulum itu mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh agar mencapai tujuan pendidikan. Kita masuk ke penjelasannya. Tujuan kurikulum di sini adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum juga tidak hanya berfungsi sebagai daftar mata pelajaran, tetapi sebagai pedoman untuk membentuk kompetensi dan karakter peserta didik. Dengan demikian, kurikulum berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kita lanjut. Selanjutnya di sini ada manfaat kurikulum. Kurikulum memiliki manfaat sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pendidikan agar proses pembelajaran berjalan terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum membantu pendidik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, sekaligus memberikan kejelasan bagi peserta didik mengenai kompetensi yang harus dicapai. Untuk selanjutnya di sini kita masuk ke kuis. Dari pemaparan materi yang tadi, kalian bisa jawab pilihan, disajikan beberapa soal dan kalian bisa jawab pilihan yang benarnya. Kita mulai saja. Oke, karena sudah ada 5 orang, kita langsung mulai saja ya. Di situ ada pertanyaan. Kalian bisa pilih jawaban yang tepatnya mana. Dengan waktu ya kurang lebih tadi 15 detik. Oke. Karena sudah semua menjawab, kita langsung lihat saja dulu. Tidak ada yang benar, sayang sekali. Oke, kita lanjut ke leaderboardnya. Tidak, masih pada 0 ya poinnya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Karena sudah ada 5 orang, langsung saja kita start. Ini tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Dan ya, jawabannya benar. Kurikulum secara terminologis dapat dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan juga bahan belajar. Kita lihat leaderboardnya. Oke. Lanjut ke kuis terakhir. Kita lanjut saja karena sudah ada 5 orang. Tujuan utama kurikulum dalam pendidikan adalah wait. 3 orang menjawab benar. Lanjut kita lihat leaderboardnya. Di sini ada Stinglicious sebagai peringkat pertama, udah Heartstorm sebagai peringkat kedua, dan Tom sebagai peringkat ketiga. Oke, kita lanjut. Oke, terima kasih. Sekian demonstrasi penggunaan Mentimeter dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.